Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta ternak wedus kabeh. Apa kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga kalian diberkahi dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Oke teman-teman, hari ini aku akan bahas mengenai ada pertanyaan dari teman-teman. Saya tidak punya modal tapi saya pengen beternak kambing, domba. Tapi saya tidak bekerja, saya tidak punya pekerjaan tetap, saya hanya buruh tani atau hanya buruh harian lepas atau hanya kerja serabutan yang nggak nentu gitu teman-teman. Berapa modal yang saya harus siapkan untuk beternak kambing domba? Modal itu tergantung teman-teman ya. Sekarang saya jelaskan, modal itu tergantung teman-teman. Teman-teman itu punya modal berapa? Punya 100.000, 200, 300, 400, 500.000, 300.000 saja kalau di desa. 300.000 itu teman-teman sudah bisa beternak kambing domba. Caranya gimana teman-teman? Uang 300.000 itu teman-teman buat kandang yang murah-murah saja teman-teman. Beli asbes yang kalau di sini harganya per lembar itu 47.000, ada yang 38.000 kalau yang panjang 1 meteran. 47.000 itu kalau panjang 2,10 meter teman-teman. Itu beli 3 lembar kan cuma berapa, 100 berapa ribu. Sisanya teman-teman beli paku, sisanya teman-teman beli bambu, buat kandang leprah di belakang rumah teman-teman atau di samping rumah teman-teman. Kandangnya aja dulu ada teman-teman. Nah setelah kandangnya ada, baru teman-teman cari itu di tempat teman-teman. Gampang apa enggak ngarit, gampang apa enggak cari rumput teman-teman, gampang apa enggak ramban-rambanan seperti itu teman-teman ya. Khusus teman-teman yang hidupnya di desa teman-teman. Kalau teman-teman yang hidupnya di kota mungkin agak sulit ya teman-teman, karena apa-apa mahal kalau di sana teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang hidupnya di desa, kalau untuk bahan-bahan pakan seperti rumput dan lain-lain itu ramban-ramban, saya rasa itu banyak yang gratis teman-teman ya. Yang penting teman-teman mau mencarinya saja. Terus untuk ternaknya, dombanya, kambingnya, sapinya teman-teman nggak usah beli, teman-teman gaduh saja, melihara punya orang. Nanti hasilnya itu dibagi dua teman-teman, 50-50 teman-teman. Kalau di desa teman-teman gaduh saja teman-teman. Misalnya nih teman-teman gaduh 2 ekor betina hamil atau indukan yang bawa anak, nanti hasilnya dibagi dua teman-teman. Hasilnya nanti dibagi dua atau 5 ekor, nanti beranak berapa. Nah itu nanti beranak, setelah beranak dijual atau diparuh anaknya nggak apa-apa, atau dijual diparuh uangnya itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi stigma yang awalnya modal ternak kambing itu besar, modal ternak kambing itu harus puluhan juta, harus ratusan juta gitu teman-teman, itu dihilangkan dulu teman-teman ya. Itu hanya berlaku buat teman-teman yang punya uang dan yang punya mimpi bahwa saya harus bertanya awal itu harus sekian puluh ekor. Nah gitu. Kalau kita memang ada niat untuk usaha peternakan teman-teman, tidak harus melulu dimulai dari 10 ekor, tidak harus melulu dimulai dari punya sendiri, tidak harus melulu dimulai dari 50 ekor, bahkan 100 ekor. Tidak harus seperti itu teman-teman. Yang penting kita ada niat, pasti sudah ada jalan. Apalagi di desa teman-teman. Teman-teman mau gaduh apa? Mau ngambil gaduh apa di desa? Mau sapi ada, kambing ada, domba ada, ayam ada teman-teman. Terserah teman-teman mau ambil apa. Itik juga ada teman-teman. Tergantung teman-teman. Banyak orang yang punya uang di desa, banyak orang yang punya ternak di desa, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk memelihara ternak-ternak mereka sendiri karena mereka peliharanya tradisional. Jadi itu peluang itu yang coba teman-teman manfaatkan. Peluang itu yang coba teman-teman tangkap gitu loh teman-teman. Misalnya teman-teman malu untuk hal seperti itu teman-teman. Gini, kalau usaha itu ya memang awalnya semua itu pasti akan malu, apalagi kita orang desa, kita orang nggak punya, kita bukan siapa-siapa teman-teman. Kita pengennya, kadang kalau anak muda itu kan pengennya usaha yang langsung besar, yang dinilai wow. Itu akan membuat teman-teman sendiri nanti terkendala banyak hal kalau teman-teman berpikiran seperti itu. Mulailah dari hal yang kecil dulu. Usaha itu tidak melulu harus besar, usaha itu tidak melulu harus nunggu punya uang banyak, nunggu bank pakannya itu ada banyak dulu baru kita mulai beli kambingnya, beli dombanya. Bukan seperti itu. Usaha itu adalah dimana ketika kita mau mulai usaha dengan modal yang kita punya, yang maksimal kita punya, yang kita punya sendiri. Jangan hutang teman-teman, yang kita punya sendiri aja dulu.
Kalau kita mampunya bikin kandang, punya kandang, ya sudah, kandang itu yang dimanfaatkan. Karena kita punya kandang, kita cari orang yang mau menggaduhkan hewan ternaknya kepada kita. Kan untungnya nggak maksimal, Mas. Memang untungnya tidak maksimal. Namanya kita juga melihara punya orang, teman-teman. Teman-teman kalau pengen untung yang maksimal, teman-teman pelihara sendiri, punya sendiri. Tapi balik lagi, punya modal apa tidak, kan gitu, teman-teman ya. Kalau kita tidak punya modal, kita tidak punya uang, kita pengen berusaha, pengen menjadi peternak yang merintis dari awal, mempelajari peternakan hingga akhirnya kita punya mimpi besar untuk punya peternakan sendiri, teman-teman. Ya, caranya seperti itu. Caranya seperti itu, cara yang sangat mudah kalau menurut saya dan cara yang sangat murah, teman-teman. Kalau kita masih bisa bekerja untuk makan sehari-hari, uang yang kita punya, misalnya kita punya uang 2 juta misalnya, yang 300.000 kita buat kandang, yang sisanya kita bisa untuk makan setiap hari, teman-teman. Kita cuman bondo ngarit aja, punya orang, teman-teman, yang ngaritkan setiap hari, nanti lama-lama sudah beranak, sekian bulan sudah beranak, sekian tahun nanti sudah banyak, populasi tambah banyak. Kalau sudah tambah banyak populasinya, ya silahkan teman-teman dipisah. Yang punya orang ini bisa dikembalikan, atau tetap teman-teman pelihara, yang punya sendiri teman-teman kembangkan, gitu loh. Dalam jangka waktu 1 tahun, teman-teman sudah punya berapa ekor, dari misalnya nih guys, teman-teman gaduh 2 ekor, kan gitu, teman-teman. Jadi jangan minder. Kalau menurut saya jangan minder. Usaha itu bukan karena kita harus punya modal baru kita berusaha. Karena kita tidak punya modal dan kita pengen berusaha, itu yang akan membuat kita sebenarnya bisa menjadi pengusaha yang mental baja, teman-teman. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena memang banyak kegelisahan ya yang komen dan WA di saya terkait dengan teman-teman subscriber itu kepada saya, Bang, saya pengen punya ternak, saya pengen beternak, tapi saya tidak punya modal, saya masih kerja, saya masih mengumpulkan modal, saya tidak bekerja, saya hanya serabutan, saya tidak punya modal, gitu. Nah, itu teman-teman. Kalau teman-teman bekerja, teman-teman kumpulkan uang dulu untuk cari modal, gitu, teman-teman ya. Jangan buru-buru untuk berhenti dari pekerjaan. Kalau teman-teman tidak punya pekerjaan tetap, ya salah satu caranya ya seperti teman-teman, modal 300.000 saja sudah bisa beternak, teman-teman, sudah bisa menjadi peternak, teman-teman. Apalagi teman-teman yang masih muda, masih energik, masih tenaganya masih banyak lah tenaganya, teman-teman. Jadi kan eman-eman kalau misalnya kita tidak manfaatkan tenaga yang kita punya, kita tidak manfaatkan pemikiran yang kita punya, kita malah kalah sama gengsi, gitu loh. Kan sayang sekali, teman-teman, kalau kita malah kalah sama gengsi, gitu loh. Alangkah baiknya kalau kita misalnya itu kita masih muda, kita tidak gengsian, kita mau belajar, terus kita mau untuk terus berusaha, terus menjadi orang muda yang memiliki ambisi untuk kedepannya kita supaya bisa sukses, gitu loh, teman-teman. Memang tidak ada usaha itu yang tidak susah, teman-teman. Saya alami sendiri, saya aku sendiri, usaha itu memang susah, teman-teman. Banyak memakan tenaga, banyak makan pikiran, banyak makan biaya, teman-teman. Untuk hasilnya ya masih belum tahu, teman-teman, masih belum pasti. Kadang kita hasil, kadang kita rugi, kadang kita pakpok, teman-teman. Itulah namanya dunia usaha, teman-teman. Tapi apapun hasilnya itu tetap disyukuri, teman-teman. Karena begini, sekecil apapun usaha yang kita jalankan, teman-teman, kalau selagi itu bisa membuat kita lebih tenang, bisa membuat keluarga kita lebih bahagia, bisa membuat kita lebih dekat dengan keluarga dan rumah tangga bisa lebih harmonis, teman-teman, itu teman-teman jalankan. Mungkin itu udah jalan yang ditakdirkan oleh Allah, teman-teman. Teman-teman tetap ikhtiar, tetap tawakal, teman-teman. Teman-teman tetap berdoa, teman-teman, bahwasanya ini adalah jalan saya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini adalah jalan saya yang nantinya pasti akan membawa saya kepada kesuksesan, karena Allah sudah menetapkan jalan ini untuk saya, seperti itu, teman-teman. Nah, kembali lagi kepada usahanya, teman-teman. Kalau teman-teman hanya ikhtiar tapi teman-teman tidak memulainya dari yang teman-teman punya dulu, ya tidak akan terjadi apa-apa, gitu loh, di kehidupan teman-teman nantinya. Saya bilang kenapa 1 tahun itu waktu yang cepat, teman-teman. Tidak terasa sudah 1 tahun, tidak terasa sudah 2 tahun, tidak terasa sudah 3 tahun. Kalau kita berpikir memang itu lama, tapi kalau kita jalani, teman-teman, itu tidak terasa, sangat-sangat cepat sekali, teman-teman. Makanya teman-teman itu ya
sayang sekali kalau menurut saya, apalagi yang tinggal di desa tapi tidak mau untuk berusaha mengembangkan potensi-potensi yang ada di tempat teman-teman sendiri. Itu sangat sayang sekali kalau menurut saya. Eman potensinya, eman diri teman-teman sendiri, eman masa mudanya teman-teman, eman pemikirannya teman-teman, eman tenaganya teman-teman. Saran saya sih mulailah dari sekarang teman-teman, jangan nunggu punya modal besar dulu, jangan nunggu teman-teman itu harus punya ini itu A B C D E dan F dan lain-lain teman-teman, tapi mulai aja dulu supaya teman-teman itu tahu dan merasakan teman-teman bagaimana caranya beternak, bagaimana ilmunya beternak gitu teman-teman ya. Oke gitu aja video dari saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you next time.